Halo semua, perkenalkan nama saya Ulina Nabila Santoso. Saya merupakan mahasiswa semester 1 jurusan arsitektur di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi saya di sini itu untuk menjelaskan mengenai tugas-tugas yang telah saya lakukan dari T1 hingga T15 dalam mata kuliah pengantar desain. Jadi yang pertama itu kami mempelajari banyak hal, yaitu ada Design Thinking and Ordering System, Sensing Experience for Design, Composition Principle Form, Transformasi Bentuk, Ordering Principle and Form Unity, Point and Line, 3D Point and Line, Shape and Plane, 3D Shape and Plane, lalu ada Shape and Form, atau Operative Design, Form Defining Space, Proporsi dan Skala, Responsive Design, hingga tugas terbuat. Lalu tugas pertama yaitu kami diminta untuk membuat bentuk dari plastisin sesuai bentuk alam yang telah kami bawa. Jadi setelah dibentuk, kami diminta untuk membuat komposisi. Lalu dilanjutkan dengan membuat catatan visual dari video terkait kearsitekturan oleh Pak Eko Prawoto. Lalu tugas kedua kami yaitu diminta Sensing Experience for Design. Jadi kami diminta untuk mengidentifikasi dan menganalisis material alam, menginterpretasi lingkungan material alami dan buatan secara indrawi dan mampu merespon terhadap site di kampus 3 UAJY. Lalu setelah itu kami diminta untuk mengamati benda alami dan kemudian menyusun menjadi suatu komposisi berdasarkan prinsip tata aturnya. Kemudian dibentuk dalam catatan visual dan berikan narasi. Tugas ketiga yaitu Composition Principle Form. Jadi kami mengobservasi benda alami kemudian menggambarkan ulang menggunakan teknik hand drawing dengan finishing bebas, yang penting berwarna. Kemudian diberikan narasi tentang tata atur dan pola geometri, posisi, orientasi, inersia visual, dan kemudian diberikan detail-detail tambahan. Kemudian dari Sensing Experience tadi, kami diminta untuk membentuk suatu komposisi. Lalu tugas 4, Transformasi Bentuk. Tugas ini merupakan identifikasi benda buatan, mulai dari operasi bentuk, bentuk dasar, organisasi bentuk, kemudian membuat dua komposisi berdasarkan bentuk dasar dari benda buatan tersebut. Komposisi yang diminta yaitu komposisi terpusat dan radial. Jadi tugas 5 yaitu kami diminta untuk Ordering Principle and Form Unity. Dalam tugas ini, kami dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibagikan bangunan-bangunan yang kemudian akan kita bentuk ulang model 3 dimensi tersebut. Lalu, kami diminta untuk menguraikan tentang prinsip tata atur, organisasi bentuk, transformasi bentuk, dan point of interest. Kemudian dibuat dalam bentuk narasi. Lalu, tugas 6 merupakan evaluasi 1. Jadi, dari bangunan-bangunan yang tadi telah dibagikan, kami identifikasi bentuk dasarnya, kemudian dibentuk menjadi suatu komposisi 3 dimensi baru. Lalu tugas 7.1 merupakan 2 dimensi point and line. Jadi tugas ini kami diminta untuk membentuk komposisi 2 dimensi yang merepresentasikan air dari titik dan garis yang menggunakan kriteria organisasi bentuk grid, ordering principle irama, dan memenuhi simpai acuan. Namun pada tugas kali ini saya keliru karena belum menerapkan organisasi bentuk berupa grid dan komposisi yang saya buat. Lalu tugas 7.2 merupakan 2 dimensi point and line juga. Jadi tugas ini tidak beda jauh dengan yang sebelumnya, di mana kami membentuk komposisi 2 dimensi dari potongan kertas linear hitam yang kemudian ditempelkan pada kertas A3. Lalu tugas 8A merupakan 3 dimensi point and line. Pada tugas kali ini kami diminta untuk membuat rangkuman dari materi kuliah umum point and line yang diberikan dengan format media narasi. Kemudian kami juga diminta untuk membuat konsep rancangan ide pola string art untuk komposisi 3 dimensi. Tugas 8B merupakan 3D point and line. Jadi pada tugas kali ini merupakan finalisasi dari rancangan ide yang sebelumnya. Jadi pada tugas kali ini saya sedikit kesulitan dalam menentukan pola dalam menarik benang karena ini merupakan hal pertama bagi saya. Lalu tugas ke-9 merupakan 2 dimensi shape and plane. Pada tugas kali ini kami diminta untuk membentuk komposisi 2 dimensi berdasarkan judul dan tema yang kami tentukan sendiri. Komposisi harus memuat visual elemen seperti bidang dan raut, dua bentuk geometri dasar dan transformasinya, serta 1 jenis raut organik. Saya cukup puas dengan hasil tugas saya kali ini. Lalu tugas 10 merupakan 3D shape and plane. Tugas kali ini kami diminta untuk membuat komposisi 3 dimensi yang berupa slice form. Selama proses pengerjaannya saya cukup kesulitan dalam membentuk dan memotong karena bentuknya yang rumit. Namun setelah jadi saya cukup puas dengan hasilnya. Lalu selanjutnya ada UTS. Jadi pada UTS kali ini kami diminta untuk membentuk komposisi 2 dimensi dengan tema sukacita. Namun saya tidak puas dengan hasilnya karena saat itu saya belum menyelesaikan komposisi yang saya buat. Lalu tugas 11 merupakan shape and form atau operative design. Kami diminta untuk membuat komposisi 3 dimensi berdasarkan materi shape and form. Lalu tugas 12 merupakan form defining space.
Pada kali ini kami diminta untuk membuat maket 3 dimensi berdasarkan pengembangan ide atau konsep rancangan komposisi bentuk yang mendefinisikan ruang. Tugas 13 merupakan proporsi dan skala. Tugas ini merupakan tugas yang cukup rumit bagi saya karena harus terskala dan membentuk sebuah ruang. Lalu tugas 14A, responses to site. Jadi tugas kali ini berkelompok, kami membuat sensing experience pada site yang telah dibagikan. Kemudian tugas 14BC juga sama, merespon to site. Jadi kami merespon pada pagi, siang, sore, dan malam hari pada site. Kemudian kami juga membuat rancangan ide pribadi dan juga market existing. Lalu tugas 15 merupakan progres tugas besar UAS. Jadi kami berkelompok pada akhirnya bersama-sama mencari ide dan konsep baru dan sepakat menggunakan konsep spiral. Lalu tugas 15 juga merupakan progres dari pengembangan rancangan ide yang telah disepakati oleh kelompok. Saat itu kelompok kami masih mempertimbangkan bahan material yang akan digunakan. Lalu masih kembali lagi dengan progres tugas besar UAS. Tugas kali ini merupakan progres dalam proses pembuatan instalasi kelompok. Saat itu kami terkendala dalam pemilihan material. Kami bimbang antara menggunakan material bambu atau kertas karton gulung. Pada akhirnya kami membeli kertas karton gulung 5 buah dari toko online sebagai uji coba, namun belum kunjung datang. Lalu tugas 15 merupakan paper final UAS. Pada paper kali ini kami semua bekerja sama dalam membuatnya. Jadi ada yang menulis, ada yang memberikan isi dari paper yang akan tulis, ada yang menggambar dan memberikan detail ukuran pada gambar, dan juga ada yang mewarnai agar memberi aksen hidup dan semakin mirip dengan instalasi aslinya. Sebagian lagi ada juga yang mengerjakan bagian finalisasi dari instalasi. Semua anggota kelompok saling bekerja sama dalam pengerjaan UAS ini. Lalu paper final itu berisi seperti denah, tampak, potongan, dan bagian-bagian ini semua dibagi-bagikan lagi kepada tiap-tiap anggota kelompok. Saya sendiri membuat bagian potongan B, semua bagian harus dibuat skalapis. Kemudian ada proses pembuatan instalasi Odyssey, yaitu pertama kami melakukan sensing experience, kedua membuat market existing, 3 memotong bambu, 4 melakukan pengukuran-pengukuran, kelima membuat kerangka, 5 melakukan pengecetan dan amplas bambu, ketujuh melakukan pemasangan instalasi, pengecoran, penyusunan, pembuatan material dari Wika, kemudian disusun lagi hingga mencapai akhir instalasi final. Kemudian refleksi. Jadi menurut Anda hal apa saja yang Anda pelajari pada mata kuliah pengantar desain? Selama mata kuliah pengantar desain, saya cukup mempelajari banyak hal baru. Salah satu contohnya mempelajari tentang prinsip tata atur, membentuk komposisi 2 dimensi maupun 3 dimensi, organisasi bentuk, dan lainnya. Mempelajari materi baru tiap minggunya cukup menjadi tantangan baru untuk saya. Lalu kedua, apa arti merancang bagi Anda? Menurut saya, merancang merupakan proses pembentukan atau pengembangan suatu ide dan gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, merancang bermaksud menciptakan suatu inovasi berdasarkan konsep dan kreatifan individu maupun berkelompok dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Aspek apa saja yang menurut Anda penting dalam merancang? Aspek penting dalam merancang menurut saya itu menentukan tema yang kemudian dapat dikembangkan menjadi ide-ide dan gagasan untuk membuat judul. Dengan begitu membuat konsep akan lebih mudah. Tugas apa saja yang sudah Anda sajikan dengan optimal dan mengapa Anda puas dengan tugas tersebut? Tugas yang sudah menurut saya cukup optimal yaitu pada tugas 11 yang merupakan shape and form atau operative design, dan tugas 9 membuat komposisi 2 dimensi dari materi shape and plane. Dalam tugas 11 saya merasa rancangan saya, konsep dan filosofinya telah sesuai dengan materi yang dijelaskan, sementara pada tugas 9 saya merasa optimal karena telah merancang dan menyusun komposisi sesuai materi dengan penuh effort. 5. Tugas apa saja yang belum Anda sajikan dengan optimal dan mengapa Anda kurang puas dengan tugas tersebut? Ada lebih dari 3 tugas yang saya rasa belum cukup optimal, namun tugas UTS dan tugas 12 merupakan tugas yang paling saya rasa kurang karena belum terlalu memahami materi yang disampaikan. Dan pada pengeksekusiannya, dalam merancang yang belum sesuai kriteria, terdapat beberapa elemen yang merusak estetika juga. Hal apa yang ingin Anda perbaiki berkaitan dengan materi dan proses yang dilalui di mata kuliah pengantar desain untuk meningkatkan diri Anda? Secara materi, saya ingin terus mencoba hal-hal baru. Dalam meningkatkan kualitas diri, saya juga perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam membaca suatu perintah agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dan sesuai kriteria yang diminta. Sekian dan terima kasih.